Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Rasulil Murtada wa Habibil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, khususan ila hadrati Sayyid Bakri bin Muhammad Sata'atinati Masyidis Nawawi al-Andalusi nafa'allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini syai'ul lahi lahum al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ayyusalla al-far'atin tatawu'an. Wa qala aydan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aydan a'dhamu ajran fis salati ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha walladhi yantadiru salata hatta yusalliyaha ma'al imam a'dhamu ajran minal ladhi yusalli summa yanam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, al-ahibba'il kiram yang saya hormati, yang saya muliakan, para asatid, para asatidah, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, para bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus Bapak pengurus DKM Musholla Al-Musaddiq beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di majelis yang mulia ini
Kita doa bersama-sama mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit cepat disembuhin oleh Allah. Yang kurang, yang belum dapat pekerjaan, mudah-mudahan segera diberikan pekerjaan oleh Allah. Yang lagi diberikan kerupakan dalam masalah, mudah-mudahan dikeluarkan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama wajib panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat begitu besar, begitu banyak, dan yang telah kita rasakan hingga subuh ini, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim, berdiskusi, mengkaji satu ilmu agamanya Allah, yang mudah-mudahan perkumpulan kita ini senantiasa dicatat sebagai amal ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa orang yang meringankan langkah kakinya untuk menuju majelis taklim dalam rangka menuntut ilmu, dia niatkan untuk beribadah, maka Allah permudah pula nanti pada hari kiamat di alam akhirat. Dia ringan dan dipermudahkan oleh Allah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kumpulnya kita di sini ya kumpul sebab-sebab nanti berkumpulnya kita juga di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena banyak sekali orang yang mengharapkan perkumpulan seperti perkumpulan kita ini. Banyak orang juga yang sebetulnya berharap untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah, akan tetapi ada yang menghalangi dia, ada yang lebih dulu menjemput dia. Ada dua yang menjemput, yang pertama adzan, yang kedua ini yang menjemput bahaya, ternyata yang menjemput kematian. Sedangkan kalau sudah dijemput oleh kematian, orang itu nggak bisa ngelak lagi, nggak bisa nolak, nggak bisa nahan, nggak bisa ngelawan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum, apabila ajal kita itu sudah datang, masa hidup kita di dunia ini sudah habis, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada satu jiwa manapun yang bisa untuk mempercepat ataupun memperlambat kematian tersebut. Kita putus asa karena ngerasa banyak masalah di dunia ini. Putus asa, masalahnya nggak selesai-selesai, frustasi, ngerasa bahwa kita adalah manusia yang paling gede ujiannya daripada orang lain, begitu kira-kira. Akhirnya dia putuskan untuk loncat dari gedung, dari lantai 3, lantai 20 misalnya. Tujuan loncatnya itu supaya mengakhiri hidupnya sekaligus mengakhiri masalahnya. Loncat dari gedung di lantai 20, loncat ke bawah. Udah nyampe bawah, setelah loncat bukannya mati, malah cuma patah tulang. Ia loncat dari lantai 20 bukannya mati, malah cuma patah-patah tulang. Makin sengsara hidupnya.
balikin sangsara. Nah itu tandanya bahwa ya firman Allah itu benar. Kan ada yang begitu, loncat dari lantai berapa frustasi karena pengen mengakhiri masalahnya sekaligus mengakhiri hidupnya, malah udah loncat cuma patah-patah tulang. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak bisa kamu percepat. Kalau kata Allahnya belum waktunya meninggal, ya belum. Mau kamu loncat dari pesawat, mau kamu loncat dari kapal laut, mau kamu loncat dari gedung tingginya berapa lantai, kalau kata Allahnya belum meninggal, belum meninggal. Sebaliknya, meskipun kamu keadaan sehat, kalau kata Allah waktunya meninggal, ya meninggal. Makanya jangan putus asa. Lagi sakit dikasih sakit bertahun-tahun, frustasi. Waduh, frustasi seolah-olah gak adil hidup ini. Ya Allah, saya doang yang dikasih sakit, orang lain mah enggak adil. Ya Allah, gak boleh begitu. Fa inna tai'asa min rahmatillah minal kabair, bahwa sesungguhnya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu salah satu termasuk dosa besar. Putus asa dari rahmat Allah termasuk dosa besar. Fa inna tai'asa min rahmatillah minal kabair. Hati-hati. Yang sehat juga jangan mentang-mentang sehat, seenaknya ada adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyantai dulu, nyantai aja dulu begitu. Jangan. Banyak-banyak atlet-atlet juga yang sehat, banyak yang meninggal kan begitu. Pemain sepak bola, atlet-atlet olahraga, kan badannya sehat tuh, bugar, tapi nggak lama lagi meninggal begitu. Nah jadi banyak sebetulnya yang ingin berkumpul seperti kita ini, duduk di majelis ilmu membahas satu kajian ilmu agamanya Allah, tapi ada yang lebih dulu menjemput, yaitu kematian. Maka alhamdulillah patut disyukuri kehidupan kita di alam dunia ini yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa merasakan keindahan euforia alam dunia, sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini, yaitu untuk dalam rangka mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, masih bisa dikasih jalan, masih bisa dikasih nafas, masih bisa duduk, masih bisa melihat, masih bisa mendengar. Maka karena itulah kita maksimalkan dan kita realisasikan nikmat-nikmat Allah itu untuk berkumpul pada subuh ini, yaitu berkumpul dalam naungan suci yang di majlis yang mulia dalam rangka menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak hadirin wal hadirat, ibu-ibu rahimakumullah, kita diingatkan oleh atau dinasihati oleh salah satu ulama terkemuka pada masanya hingga saat ini. Beliau bernama Said Abi Bakri bin Muhammad Syato Ad-Dimyati, pengarang kitab Kifayatul Azkiyah, yang punya bapak seorang yang alim juga, bapaknya alim, anaknya juga alim. Beliau mengingatkan kepada kita berbicara soal sholat jamaah yang tidak patutnya kita tinggalkan. Meskipun tidak di masjid, meskipun tidak di mushola, sebaiknya ya laksanakan sholat itu secara berjamaah. Kata beliau, la tatsrukanna jama'atan qad futtilat bisab'i wal 'ishrina min fadlin 'ala. La tatsrukanna jama'atan qad futtilat bisab'i wal 'ishrina min fadlin 'ala. La tatrukanna jama'atan, janganlah engkau sekali-kali meninggalkan sholat jamaah.
Qad fuddilat, di mana salat jamaah itu sudah diberikan keutamaan yang luar biasa oleh Allah. Keutamaannya seperti apa? Yaitu bisab'i wal ishrina min fadlin ala, yaitu dengan perbandingan 27 derajat daripada melaksanakan sholat sendiri itu. Ya, ini sudah maklum, sudah diketahui, sudah terkenal ibarat ini di kalangan umat muslim, bahwa sholat berjamaah mah derajatnya lebih tinggi 27 derajat daripada melaksanakan sholat sendirian. Itu kata siapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, li'anna sholata ma'al jama'ati tafdulu ala sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Sesungguhnya sholat beserta jamaah, artinya sholat yang dilaksanakan secara berjamaah, itu tafdulu ala sholatil fadhi, itu lebih utama daripada melaksanakan sholat sendirian. Lebih utamanya itu perbandingannya adalah bisab'in wa ishrina darajatan, yaitu dengan 27 derajat. Ada yang mengatakan juga satu riwayat bi khamsin wa ishrina darajatan, 25 derajat lebih mulia daripada, lebih utama daripada melaksanakan ibadah salat sendiri. Nah, di sini Said Abi Bakar mengatakan dengan bahasa yang begitu menarik untuk kita kaji. Beliau gunakan bahasanya dengan menggunakan bahasa Arab, terdiri dari kalimat yang namanya kalimat fi'il mudhari'. Beliau katakan la tatrukanna, fi'il mudhari', begitu. Ditafsirkan oleh di syarahnya la tatruk al jama'ata fil maktubatil khumsi. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan sholat berjamaah ketika melaksanakan sholat 5 waktu yang telah difardukan oleh Allah. Di sini menarik untuk dikaji. Kenapa beliau mengatakan malah melarang begitu, bukan memerintahkan. La tatruk, janganlah engkau meninggalkan. Pakainya segotnya fi'il mudhari'. Dalam bahasa Arab itu fi'il itu ada 3. Kalau kata bahasa Inggris mah namanya verb. Tuh, kata kerja bahasa Indonesianya. Verb 1, verb 2, kata kerja 1, kata kerja 2. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya fi'il, kata kerja. Fi'il itu ada 3. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga fi'il amr. Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang sudah terjadi. Tuh, ingat-ingat baik. Kata kerja yang sudah terjadi itu disebut fi'il madhi. Yang kedua ada namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah kata kerja yang memiliki makna saat ini sedang terjadi dan yang akan terjadi. 2 tuh maknanya kalau fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi mah sudah terjadi, past tense begitu dalam bahasa Inggris. Kalau fi'il mudhari' itu adalah kata kerja yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Yang ketiga ada namanya fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Duduk kamu, duduk kamu. Ya berarti harus duduk karena perintah gitu. Nah, kenapa kok Said Abi Bakar di sini menggunakannya fi'il mudhari', yang artinya saat ini terjadi dan akan terjadi. Ini menandakan bahwa atau mengindikasikan kepada kita bahwa syairan ini atau nasihat ini diperuntukkan untuk kita senantiasa untuk tidak untuk tidak sekali-kali pernah meninggalkan sholat jamaah, meskipun tidak di masjid, meskipun tidak di musola, minimal di rumah dengan adik, dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, sholat jamaah gitu.
Jangan sekali-kali engkau tinggalkan mulai saat ini hingga seterusnya. Karena kalau sudah menggunakan fi'il mudhari itu maknanya sudah berubah. Hal wal istiqbal disingkat kata menjadi istimrar. Bahasa Indonesianya begini, kata kerja yang sedang terjadi dan yang akan terjadi singkat kata menjadi istimrar, yaitu terus menerus selama-lamanya. Jadi mulai saat ini sampai terus menerus sampai waktu yang akan datang, jangan sekali-kali lah engkau meninggalkan sholat jamaah. Begitu maksudnya. Makanya Said Abi Bakri mengatakan dengan menggunakan kata kerja fi'il mudhari yang memiliki makna saat ini dan waktu yang akan datang. Kalau seandainya pakainya kalimat fi'il amr, misalnya pakainya kalimat fi'il amr cuma memerintahkan saja. Misalnya if'al al jama'ata, kerjakanlah, laksanakanlah sholat jamaah. Nah itu mengindikasikan bahwa waktu itu saja laksanakan sholat jamaah, nanti-nanti yang gak harus begitu. Karena ya di sini pakainya fi'il mudhari itu begitu. Maka maknanya saat ini jangan tinggalkan, nanti-nanti juga jangan ditinggalkan begitu. Nah itu jadi kita sedikit belajar bahasa Arab supaya ngajinya itu kita sesuai dengan kaidah ilmunya. Maka kalau lagi ngaji mah kalau lagi butuh ilmu nahwu dan shoraf ya dibahas ilmu nahwu shorafnya. Kalau lagi butuh ilmu balaghah ya disebut dijelaskan ilmu balaghahnya. Kalau lagi butuh ilmu mantik ya dijelaskan juga ilmu mantiknya begitu. Apalagi terlebih-lebih ketika kita mengkaji tafsir Al-Quran dan tafsir Al-Hadis. Wah itu harus menggunakan beberapa fan ilmu agar kita tidak salah paham memaknai Al-Quran dan memaknai Al-Hadis. Jangan sembarangan. Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi, katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi, siapa orang yang berani menafsirkan Al-Quran bi ra'yihi dengan akalnya dia, bi ghairi ilmin, tanpa menggunakan ilmu pengetahuan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sama saja dia mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala meskipun tafsirannya itu benar. Tuh. Bapak lagi baca Quran misalnya begitu ya. Ibu-ibu lagi baca Quran, tiba-tiba dibaca artinya, difahami sendiri. Oh, ternyata begini ya maksudnya. Ditafsirkan. Oh, begini. Meskipun benar tafsirannya, maka berpotensi masuk neraka. Tuh. Woi, hati-hati. Apalagi salah begitu. Apalagi salah, apalagi udah berani menerjemahkan sendiri begitu ya. Menerjemahkan sendiri. Misalnya qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu adalah zat yang maha esa. Terjemahan Kementerian Agamanya kan begitu. Kita tulis di buku kita sendiri, buku catatan, esa itu begini, esa itu begini. Oh, yang dimaksud esa itu adalah begini. Tanpa mengutip perkataan ulama, artinya penafsiran itu kita dapatkan dari otak kita sendiri, logika kita sendiri. Esa itu satu, ya begini, misalnya begitu. Oh, itu meskipun benar tafsirannya, setelah di cross check begitu, benar tafsirannya mah, kamu tafsirannya kapan? Tahun sekian. Menggunakan ilmu apa? Pakai logika saya sendiri. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, tetap masuk ke neraka. Tuh begitu. Hanya jangan ataupun ikhtiyat, hati-hati ketika kita memahami Al-Quran dan Al-Hadis, karena kedua-duanya baik benar maupun salah kalau sudah ditafsirkan dengan otak sendiri, dengan logikanya sendiri, bi ghairi ilmin, tanpa pengetahuan ilmu yang 12 fan itu yang harus kita kaji, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, berpotensi masuk neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya aneh orang-orang sekarang yang bilang ayo kembalilah ke Al-Quran dan ke Al-Hadis.
Itu dua potensinya. Yang pertama, apakah dia selama ini jauh dengan Al-Quran dan hadis? Apakah selama ini dia meninggalkan Al-Quran dan hadis? Karena dia bilang, ayolah kembali ke Al-Quran dan hadis. Gak bisa begitu. Idza ta'arradul Qur'an wal hadis qudimal hadis, li'anna al-hadisa tafsulul Qur'an. Wa idza ta'arradul hadis wal ijma' qudimal ijma', li'anna al-ijma'a tafsirul hadis. Apabila ada makna yang tidak bisa dipahami oleh kita, artinya bertentangan antara Al-Quran dengan Al-Hadis, maka mana yang kita pakai? Ya Al-Hadis yang kita pakai. Kenapa? Karena hadis itu fungsinya, salah satu fungsinya adalah tafsirul Quran, yaitu menafsirkan ayat suci Al-Quran. Timbul lagi pertanyaan, kalau hadisnya itu tidak bisa kita pahami, sedangkan yang bisa kita pahami adalah qaul ulama, ijma, pendapatnya para ulama, mana yang kita ambil dan yang jadikan kita pedoman? Ya kudimal ijma, ya kita pakailah ijma itu. Kenapa? Karena yang bisa menafsirkan hadis itu bukan kita orang awam, yaitu para ulama yang bisa menafsirkan hadis mah. Yang bisa menafsirkan Al-Quran cuma Rasulullah. Yang bisa menafsirkan dan menjelaskan hadis Nabi ya cuma para ulama. Kita mah orang awam, ngikut-ngikut aja begitu. Makanya salah dan aneh sekali, kata Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, orang-orang yang mengatakan ayolah sudahlah kembali sini ke Al-Quran dan ke Al-Hadis. Memangnya dia memahami Al-Quran dan hadis itu dari siapa kalau bukan dari para ulama? Begitu. Fal yatabawa maq'adahu minar. Saya yakin betul bahwa orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis dengan otaknya sendiri, maka dia semuanya termasuk golongan ahli neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Itulah bapak-bapak hadirin al hadirat rahimakumullah. Kembali lagi kepada keutamaan salat jamaah, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimul jama'atu illa istahwadha alaihimus syaitanu fa'alaika bil jama'ati fa innama ya'kuludz dhi'bu minal ghanamil qasiyah." Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada dari 3 orang, artinya 3 orang minimal yang ada di kampung, yang ada di daerah tersebut, la tuqamu fihimul jama'atu, akan tetapi 3 orang minimal itu tidak mendirikan sholat jamaah di kampung tersebut, maka tidak ada konsekuensi lain kecuali istahwadha alaihimus syaiton, setan akan menguasai satu kampung tersebut. Misalnya musola al-musodik banyak warganya, nggak ada yang jamaah sama sekali misalnya gitu. Minimal 3 orang pun nggak ada yang jamaah, nggak ada yang sholat jamaah misalnya, maka konsekuensinya adalah istahwadha alaihimus syaiton. Oh, syaitan itu akan menguasai satu kampung tersebut. Oh, dikuasain semua, dikuasai. Maka kata Nabi Muhammad SAW, fa'alaika bil jama'ati, maka wajib berpegang teguh kalian semua untuk senantiasa melaksanakan sholat jamaah. Fa inna ma ya'kuludz dhi'bu minal ghanamil qasiyati, karena sesungguhnya sudah pasti, inna huruf taukid ditambahkan ma zaidatul kaffah, jadi maknanya pasti begitu maksudnya. Innanya saja sudah maknanya sesungguhnya, sungguh begitu, ditambahin ma, udah pasti begitu kata-kata Nabi Muhammad gitu. Udah pasti katanya. Pasti apa? Ya quludz dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Serigala itu pasti makan kambing yang mencar-mencar. Kalau kambingnya datangnya berkelompok, serigala juga nggak akan berani makan, tuh, nggak akan berani nerekam. Serigala berani nerekam karena kambingnya misa-misa sendiri-sendiri, akhirnya diterkam, wong gitu dia diterkam.
Nah begitupun kita masyarakat kampung gitu, masyarakat perumahan, masyarakat komplek. Kalau sampai tidak ada yang jamaah minimal 3 orang di masjid, di musola, di majelis taklim, maka konsekuensinya adalah satu kampung itu dikuasai semuanya sama syaitanir rajim. Makanya jangan heran kalau kampungnya itu kerasanya panas. Tuh. Masuk perkampungan kerasanya panas, gerah gitu ya. Kan ada tuh gerah kalau kita masuk kampung itu, ya siapa tahu jamaahnya kurang. Makanya kalau kita masuk ke daerah-daerah Pak Haji Toha gitu ya, nah ada Pak Haji Toha, Pak Haji Toha ada. Nah itu kan orang Pandeglang, beliau ya orang Pandeglang, kan banyak pesantren tuh, banyak pesantren. Baru masuk gangnya aja udah ademnya, masya Allah. Terlepas dari ya daerahnya memang di daerah pegunungan, ada yang di daerah pegunungan juga ketika kita masuk kampung, rasanya tetap gerah, nggak enak, nggak nyaman begitu. Maka tanyakanlah kepada penduduk tersebut, kenapa kok bisa kampungnya itu adem, kok bisa kenapa kampung itu, daerah tersebut menghadirkan ketenangan. Siapa tahu di situ dihadirkan jamaahnya tidak pernah putus. Tanyakan juga kenapa kok daerahnya kok gersang panas begitu. Kenapa nggak nyaman gitu kalau kita masuk ke daerah tersebut? Maka tanyakanlah kepada penduduknya, siapa tahu jawabannya karena di sini mah jarang sholat jamaah begitu. Karena ya istahwada alaihimus syaitan. Setan akan menguasai kampung tersebut apabila minimalnya 3 orang tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Tuh begitu. Kata Nabi, fa'alaika bil jamaati, wajib engkau untuk melaksanakan sholat jamaah. Dalam ilmu usul fikih saya pernah kaji, kalau tidak salah begini. Ada segot atau ada bentuk kalimat dalam bahasa Arab, meskipun tidak ada lafadz wajabanya, wajib, tapi ketika di situ ada lafadz-lafadz tertentu yang mengindikasikan bahwa kalimat itu merupakan perintah yang wajib dilaksanakan, maka harus dimaknai wajib dilaksanakan. Seperti hadis ini nggak ada kata-kata fawajaba alaika bil jamaati, wajib bagi engkau untuk berjamaah. Nggak ada kata wajabanya tuh, nggak ada. Cuma kalimat fa'alaika saja gitu. Fa'alaika. Maka dalam ilmu usul fikih ada beberapa sehwat atau beberapa kalimat yang lafadznya itu bukan lafadz wajib, tapi harus dimaknai wajib. Di antaranya kutiba, tuh seperti ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, hei orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa. Tuh padahal lafadznya kutiba tapi maknanya apa? Diwajibkan. Yang pertama kutiba, yang kedua ada segot alaika atau alaikum dan seterusnya, alaika, alaikum, alaikunna. Itu mengindikasikan bahwa ada makna tersirat, yaitu makna wajib. Maka kalau sudah mengatakan fa'alaika bil jamaati, tuh sudah pasti maknanya wajib untuk berjamaah. Fa'alaika bidzikri ba'da sholatil maktubati, wajib untuk zikir setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Begitu. Meskipun nggak ada bahasa wajibnya. Nah itu dalam kaidah ilmu usulul fiqhi dijelaskan demikian. Ada satu cerita bahwa atau nasihat yang dilontarkan oleh Said Abi Bakri. Beliau mengatakan idza qamatil jama'atu, ini keutamaan salat jamaah nih, ini luar biasa nih. Harus dipakai nasihatnya ini. Idza qamatil jama'atu nadharallahu ila qalbil imami in kana fihi khairun radiya anhum wa qabila salatahum wa ghafara lahum. Jadi salat jamaah itu ketika dilaksanakan sholat jamaah, kata Syed Abi Bakri, maka Allah akan melihat hatinya si imam. Sholat jamaah dilaksanakan, si imam beserta 20 makmum.
Yang dilihat pertama kali oleh Allah adalah qalbil imam, hatinya si imam. In kana fihi khairun, kalau ada kebaikan di hati si imamnya sholatnya tulus, ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan apa-apa, tidak ingin dilihat orang, tidak juga ingin dianggap hebat, ya imam sholat saja begitu, bagus hatinya, maka konsekuensinya adalah, balasannya adalah radhiya anhum, Allah akan ridho, Allah ridho terhadap sholat jamaah tersebut, wa qabila sholatahum, dan Allah pasti menerima sholatnya semuanya, wa ghafira lahum, dan Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ikut jamaah. Tuh, kalau hati si imamnya bersih. Kalau pertanyaannya hati imamnya nggak bersih gimana tuh? Kalau hati imamnya nggak bersih gimana? Wa illam yakun fihi khairun nadhara ila qulubil ma'mumin. Kalau hati imamnya jelek, misalnya sholatnya itu pengen ria, pengen dilihat orang, pengen dianggap suaranya bagus, begitulah kira-kira. Apalagi pengen diamplopin begitu ya, sholatnya begitu, pengen diamplopin. Jeleklah pokoknya hati si imamnya, maka Allah melihat nadhara ila qulubil ma'mumin. Dilihatlah oleh Allah hatinya makmum yang 20 orang itu. Kita ambil sampel 20 orang. 20 orang itu dilihat oleh Allah, salah satu di antaranya. Kalau salah satu saja yang bagus hatinya, maka konsekuensinya adalah radhiya anhum wa qabila salatahum. Allah menerima salatnya dan ridho kepada semua jamaahnya. Meskipun si imamnya hatinya jelek, tapi kalau salah satu si makmum ini hatinya ada yang bersih, ada yang bagus, maka salatnya tetap diterima meskipun yang lainnya nggak khusyuk. Tuh konsekuensinya. Hebatnya salat jamaah tuh. Salat jamaah itu meskipun yang lainnya nggak khusyuk, tapi kalau ada satu yang khusyuk, semuanya kehitung, keterima salatnya. Kira-kira untung gak jamaah? Untung, ya bu ya, untung bu, untung payah, untung, masya Allah. Nah pertanyaannya dipertanyakan lagi, gimana kalau semuanya jelek, artinya imamnya jelek, makmumnya jelek semuanya begitu ya? Nggak khusyuk semuanya gitu, si imamnya nggak khusyuk, makmumnya nggak khusyuk begitu. Si imamnya baca Qurannya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, si makmumnya ngegerunduk. Woi, ini si imam nih bacanya jelek amat begitu, nggak khusyuk jadinya semuanya. Kok bacaan imamnya begini ya? Mendingan saya ini mah jadi imam. Nah, jadi nggak khusyuk kemana-mana. Hatinya sama-sama jelek. Imamnya jelek, makmumnya jelek hatinya. Bagaimana keadaan tersebut? Dijawab oleh ulama salaf, jangan khawatir katanya. Fa illam yakun fihim min qalbihi khairun. Kalau imamnya jelek, makmumnya semuanya jelek hatinya, maka nadhara ila ijtima'ihim fis salati wa ila qiyamihim baina yadayhi. Allah tetap menerima salat itu, yarda anhum wa yataqabbalu salatahum wa yaghfiru lahum. Allah tetap menerima salatnya, tetap ridho terhadap orang-orang tersebut, dan juga diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena Allah melihat perkumpulan jamaahnya. Tuh begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Beruntung bagi orang yang salatnya jamaah, meskipun berdua, meskipun bertiga sama istri. Kalau nggak ada anak ya berdua sama istri. Kalau sudah ditinggal oleh pasangan sama anak begitu. Kalau belum menikah sama adik misalnya begitu. Untung salat jamaah, meskipun gak di masjid, meskipun gak di musola begitu. Untung salat jamaah. Karena ya tadi salat jamaah mah meskipun kitanya gak khusyuk, semuanya gak khusyuk, Allah tetap melihat perkumpulan jamaahnya itu, sehingga Allah ridho terhadap mereka semua begitu. Kemudian menerima salatnya dan mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Makanya kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah, karena Nabi Ibrahim nggak pernah nggak berjamaah ibadah. Jangankan ibadah, makan aja Nabi Ibrahim nggak mau sendirian.
pasti ngajakin orang-orang banyak, ayo sini makan bareng, makan bareng. Nah kita makan beda, kalau ada makanan enak kita umpet-umpetin tuh. Kita umpetin, kita mau, oh udah ini punya gua katanya begitu. Giliran buang angin bareng-bareng, waduh. Beda kita sama Nabi Ibrahim ya, kalau punya makanan enak kita umpetin. Tuh. Kalau makanannya nggak enak baru bareng-bareng begitu. Beda kita sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim beda. Nabi Ibrahim mau makannya sedikit ataupun banyak, sini makan bareng, makan bareng. Makanya disebut Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hikayat lagi. Ini cerita barangkali yang bisa meningkatkan ghairah kita untuk tetap berjamaah. Dikisahkan bahwa dahulu ada seorang laki-laki a'ma yang buta, kana muwali'an bi sholatil jamaati. Dia itu semasa hidupnya tergila-gila sama salat jamaah. Tergila-gila sama salat jamaah. Fayatiha min ghairi qa'idin yaquduhu. Dia datang ke masjid untuk jamaah itu karena buta, tapi dia nggak minta bantuan ke siapa-siapa. Min ghairi qa'idin, nggak ada yang nuntun. Karena dia hidupnya waktu itu sama istrinya aja. Istrinya nggak nuntun, nggak bisa nuntun, nggak ada tongkat, nggak ada apa-apa. Dia cuma raba-raba aja gitu, buat nyampe ke masjid. Datang satu hari, fawaqa'a yawman fit tariqi, fasujita ra'suhu fahumila ila darihi. Tiba-tiba di satu hari orang itu karena buta begitu ya, pas jalan ke masjid subuh-subuh jatuh, blak aja kesandung batu begitu. Kesandung batu, jatuh dia. Pas jalan ke masjid tiba-tiba jatuh. Kedengar suara jatuh itu, akhirnya fasujita ra'suhu fahumila ila darihi. Dibangunkan orang tersebut, kemudian dituntun untuk arah pulang, bukan ke masjid tapi balik ke rumah. Siapa yang nonton? Yang nonton itu istrinya. Pak, kenapa jatuh gitu? Udah dibilang sholat jamaah mah gak wajib bagi kamu bapak, katanya gitu. Karena bapak mah buta, begitu nggak bisa ngelihat. Kalau nggak ada yang nganter ya udah sholatnya di rumah aja, kata istrinya begitu. Istrinya bilang, ya hadza inna sholatal jamaati ghairu wajibatin alaika. Pak, sholat di jamaah di masjid mah nggak wajib buat bapak begitu. Kalau nggak ada yang nuntun udah nggak usah ke masjid begitu, kata si istrinya begitu. Wa anta ala tilkal halati, apalagi bapak tuh keadaannya begini, buta nggak bisa ngelihat, nanti kesandung lagi besok begitu, kata istrinya begitu. Dituntun, dinasehatin. Baik tujuan istrinya supaya supaya suaminya tetap selamat, nggak kenapa-napa, takut kenapa-napa. Bagus istrinya ngasih, cuma ngedumel aja sebagai wanita pada umumnya begitu. Akhirnya dia merasa tersindir. Si suaminya ngerasa insecure. Ibu nggak boleh bilang kayak gitu, katanya gitu. Akhirnya konflik lah, sedikit ribut lah begitu rumah tangga, karena dilarang buat jamaah. Tiba-tiba ya ribut-ribut kecil itu suaminya ketiduran, suami yang buta itu ketiduran. Pas tidur tiba-tiba dia melihat ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manamihi, di dalam tidurnya itu dia ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam mimpinya itu Nabi Muhammad berkata, lima tasyajarta ma'a zaujatika. Kenapa kamu berantem sama istri kamu, wahai fulan? Kenapa kamu berantem sama istri kamu, wahai fulan? Kata Nabi begitu nanya. Dijawab oleh laki-laki tersebut, min ajli tiba'i sunnatika ya Rasulullah. Saya berantem sama istri saya karena arah-arah melaksanakan sunnah engkau. Saya demen sama jamaah, saya demen sholat jamaah di masjid. Meskipun keadaan saya begini, tapi saya demen sholat jamaah di masjid karena engkau sudah berkata keutamaannya demikian. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin buat orang-orang jamaahnya demikian. Akhirnya saya tergila-gila dengan sholat jamaah. Dijawab sama orangnya begitu.
Akhirnya ketika selesai menjawab orang itu, famasakha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihil karimati ala ainihi fa'ada basiran bi barakatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa barakati sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Selesai jawab pertanyaan Rasulullah, tiba-tiba orang tersebut diusap matanya di dalam mimpinya itu, diusap matanya oleh Nabi Muhammad, diusap begitu. Bangun-bangun malah bisa melihat orang itu karena usapan kanjeng Nabi Muhammad di dalam mimpi. Diusap, tadinya ngelihat itu tuh nggak kelihatan, tiba-tiba bisa ngelihat. Yang tadinya udah lupa sama muka istrinya, loh kamu siapa, katanya begitu. Sama istrinya udah lupa karena saking lamanya buta. Kamu siapa, katanya. Atau saya istri kamu, Pak. Alhamdulillah saya bisa melihat, bisa melihat. Nah, makanya dari sini bisa diambil pelajaran, yang lagi sakit kalau masih bisa dimungkinkan salat jamaah, salat jamaah. Siapa tahu berkat kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW, ada keajaiban yang datang, kita bisa sembuh dari penyakit kita. Yang lagi banyak masalah dikeluarkan masalahnya oleh Allah, yang lagi banyak problem diselesaikan problematiknya oleh Allah, yang lagi kesusahan dalam hidupnya dimudahkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah melaksanakan salat berjamaah. Teruskan salat jamaah, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dunia wal akhirat dengan apa yang telah kita kaji bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Namun sebelum kita tutup, karena sudah masuk waktu syuruk, kiranya bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang ingin dipertanyakan dan mudah-mudahan bisa saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab, ya saya jadikan PR lah, gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat pentingnya sholat berjamaah, Ustaz ya. Pertanyaan saya, Ustaz, kalau kita lagi di naik kendaraan, kemudian tiba waktu sholat, apakah di dalam posisi di kendaraan itu kita juga diwajibkan untuk sholat berjamaah? Nah, kalau memang itu disunahkan juga dan diwajibkan juga, bagaimana caranya? Soalnya beberapa kali saya misalnya teman-teman kita yang sering umroh atau haji itu ternyata kalau waktu masuk sholat wajib, mereka hanya diingatkan, Bapak dan Ibu, ini waktunya sholat, silakan sholat. Tapi saya belum pernah dengar tuh ada anjuran berjamaah. Termasuk juga kalau saya pulang kampung tuh zuhur itu misalnya saya dengan istri, ya kalau sholat ya nggak pernah berjamaah, saya sendiri aja. Nah itu kalau mungkin di kendaraan itu posisinya kita harus berjamaah atau sendiri. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sholat jamaah. Pertama, hukum sholat jamaah. Sholat jamaah itu beda-beda ulama, beda-beda pendapat. Yang pertama, pendapatnya Imam Abu Hanifah, bahwa sholat jamaah itu hukumnya fardu ain, nggak boleh ditinggalkan, berarti ya, nggak boleh ditinggalkan. Karena memahami hadis Nabi, idza sami'an nida'a, man sami'an nida'a, siapa orang yang mendengar suara azan, falam ya'tiha, akan tetapi dia tidak mau mendatangi tempat adzan tersebut, artinya buat melaksanakan sholat jamaah, fala sholata lahu, maka tidak sah sholatnya. Tuh begitu. Makanya kata Imam Abu Hanifah, kalau sholatnya nggak jamaah, nggak sah sholatnya. Begitu. Serem ya, serem kata Imam Abu Hanifah. Tapi kita diselamatkan oleh madhabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mah menghukumi sholat jamaah mah sekedar hukumnya fardu kifayah. Wajib-wajib, cuma masih bisa ada keringanan dan digugurkan kalau memang di masjid itu, di tempat musola, di masjid masih ada yang jamaah. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang jamaah, wah itu dosa semuanya. Tuh begitu kata Imam Syafi'i. Lalu bagaimana kondisinya ketika kita di kendaraan begitu? Bagusnya jamaah atau tidak? Saya sejujurnya belum pernah menemukan ibarat redaksi fatwa ulama tentang bagusnya jamaah atau tidak jamaah begitu ya. Tapi yang menarik di sini adalah tetap harus dilaksanakan sholat, itu bagus.
betul itu. Harus tetap dilaksanakan sholat. Tapi dengan catatan sholatnya juga harus punya wudhu. Kalau nggak bisa wudhu di pesawat karena umroh, nggak mungkin ada air begitu ya, itu bawa debu dari rumah. Debunya juga jangan debu asal-asalan, debunya harus kita kumpulkan dulu di rumah, diayak begitu, untuk persiapkan di pesawat gitu. Karena ada ulama yang tidak membolehkan debu itu dari hal-hal selain debu ayakan gitu. Artinya kan di pesawat banyak yang begitu ya, di dinding pesawat itu kursinya. Ada yang tidak membolehkan karena ya itu banyak yang megang. Kursinya kan banyak yang megang, banyak yang nyenggol, banyak yang nyentuh. Khawatir kursinya itu ada sesuatu yang najis begitu, khawatir. Makanya ada ulama yang tidak membolehkan. Malah jumhur ulama tuh, banyak ulama yang tidak membolehkan. Makanya guru-guru saya, syekhuna banyak ya, itu kalau ngasih tahu, kalau kamu mau pergi ke Mekah, katanya Mam, kalau kamu mau pergi umroh, siapkan debu, diayak dulu, taruh di kertas atau di plastik, bawa kertas. Kalau udah masuk waktu sholat, tayamum, masukin debunya ke kertas itu, taruh debunya ke kertas, tayamum gitu. Tapi sejujurnya belum pernah menemukan redaksi ya, nasnya lebih baik jamaah atau tidak, karena memang kalau jamaah juga susah ya Pak ya. Sebab kan nggak boleh jamaah itu si imam dan si makmumnya sejajar. Kalau di kendaraan kan susah. Nggak sejajar tuh susah. Kalau nggak sejajar tuh susah. Pasti sejajar. Di pesawat ya sejajar. Tuh. Kalau di mobil sejajar makmum sama imamnya susah. Tapi wallahu a'lam, mungkin ada, nanti bisa ditanyakan ke ustadz-ustadz yang lain, apakah diperkenankan salat jamaah di kendaraan atau tidak. Tapi yang jelas bagus dan betul tidak ditinggalkan salat fardunya meskipun di dalam kendaraan. Cuma namun kalau tidak punya tidak punya wudhu atau tidak bertayamum sholatnya, maka sholatnya cukup niat sholat li hurmatil waqti. Artinya dia sholat pada waktu itu, tapi tetap nanti ketika datang ke daratan gitu ya, tetap mengqadha atau melaksanakan sholat yang sudah dilaksanakan. Misalnya di perjalanannya itu waktu zuhur kita melewatin, masuk waktu zuhur, waduh kayaknya gak nyampe nih, sampai daratan nih gak nyampe, duhurnya udah habis nih kayaknya. Sholat li hurmatil waqti, sholat. Tuh, tetap sholat di kendaraan. Sujud sujud ya begitu. Ukuran rukuk dan sujudnya begitu diatur. Nah setelah turun dari pesawat, sholat lagi duhur gitu. Sholat, diulangi lagi sholatnya. Nah tadi mah yang di kendaraan namanya sholat li hurmatil waqti. Kalau mau dijamak ya dijamak lebih bagus gitu. Dijamak digabungkan sholat duhur ke sholat asar, atau sebalikannya melaksanakannya di sholat asar dengan sholat duhur, maghrib dan isya, atau kebalikannya waktu sholat maghrib dilaksanakan di waktu isya. Tapi untuk nas apakah boleh berjamaah di kendaraan atau tidak, sejujurnya saya belum pernah nemu aja, jadi mohon maaf. Nah, karena ngeri juga kita kalau saya bilang boleh padahal saya belum tahu gitu ya. Oh bahaya buat saya nyantar. Bahaya buat saya, bahaya buat Bapak, begitu kira-kira. Ada lagi mungkin? Yan? Cukup? Oh. Saya mau nanya masalah ini. Jadi dalam kita sholat ini kan bacaan itu harus pas benar gitu. Karena kita kalau di hadapan guru taksin ini merasa banyak salah. Jadi kadang-kadang kalau kita sholat kemudian bacaan Fatihah kita, perasaan kita nggak pas dengan yang kita belajar sama guru taksin itu. Jadi karena kita awam gitu, jadi untuk
mendapatkan seperti guru tas itu masih di atasnya jauh gitu. Jadi perasaan saya apa sholat sudah sah atau tidak? Itu ya. Apakah sholatnya sah atau tidak sholatnya kita ketika bacaan kita masih merasa tidak pas sesuai dengan yang diajarkan oleh guru tahsin kita? Jawaban saya tetap sah, yakin 100%. Yakin 100% tetap sah. Kenapa? Karena kita ditolong oleh pribadi kita yang masih suka ngaji. Syaratnya satu, masih suka ngaji dan mau memperbaiki bacaannya. Kalau orang yang udah merasa benar padahal masih salah, begitu Pak ya, tuh, dia nggak mau datang ke majelis ilmu, nggak mau lagi ngaji, nggak mau lagi memperbaiki bacaannya, maka itu mas sholatnya udah nggak sah. Karena ada rukhsah, ada keringanan atau statusnya ma'fu anhu, dimaafkan dan dimaklumi orang tersebut meskipun masih salah bacaannya, kalau dia masih mau ngaji, begitu. Yang masalah itu kalau dia nggak mau ngaji, begitu. Ngerasa bener ibadahnya, begitu. Akhirnya dia nggak mau ngaji, nggak mau tahu rukun-rukun sholat, nggak mau tahu hal-hal yang membatalkan sholat, nggak mau tahu cara baca Fatihah yang benar kayak gimana, begitu. Nggak mau tahu gerakan-gerakan sholat yang benar tuh kayak gimana, begitu. Maka yang seperti itu orang yang sombong dan berpotensi ibadahnya juga tertolak di hadapan Allah karena dia masih belum bisa tapi nggak mau belajar, begitu. Tapi orang itu akan tertolong, saya yakin. Semua ulama tuh begitu bilangnya melalui hadis Nabi Muhammad SAW bahwa orang itu akan dimafu anhu, dimaklumi dan diterima ibadahnya meskipun dia tidak benar ibadahnya, tapi selama dia masih belajar, masih mau memperbaiki, begitu ya, maka pasti diterima dan disahkan oleh Allah. Itu keutamanya, salah satu keutamaan ngaji itu begitu maksudnya. Hadir di majelis ilmu itu keutamanya begitu. Jadi ada dosa yang tidak kita ngeh dan yang nggak bisa dihapus sama amaliyah manapun. Sholat nggak bisa ngapus gitu. Puasa juga nggak bisa ngapus dosa itu. Kemudian haji juga nggak bisa menghapuskan dosa tersebut. Apa itu dosanya? Nggak dikasih tahu sama Nabi. Satu-satunya yang bisa ngapusin dosa itu cuma satu, yaitu at-ta'allum, yaitu proses belajar mengajar. Jadi kalau kita hadir di majelis ilmu, insya Allah dosa-dosa yang nggak kerasa yang pernah kita lakukan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pasti sah itu insya Allah Pak. Selama kitanya mau belajar gitu. Pasti yakin, jangan ragu, yakin. Saya tanggung jawab. Begitu. Kira-kira cukup? Sudah? Cukup? Mudah-mudahan bermanfaat dunia wa akhirat atas segala apa yang kita kaji pada subuh ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup bersama-sama Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi atas segala kata-kata yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.